Assalamualaikum Pak Fajar. Alhamdulillah sekarang kita ketemu lagi di kegiatan refleksi terbimbing. Waalaikumsalam Bu, Alhamdulillah sekarang kita sudah berada di modul 3. Insya Allah hari ini saya akan mencoba untuk merefleksikan pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Sama seperti biasanya, saya akan memandu Bapak dengan beberapa pertanyaan pemandu. Apakah Bapak sudah siap? Siap Bu. Pertama-tama saya akan menjelaskan maksud dari kutipan tersebut. Berbicara tentang kutipan tersebut dengan modul yang sudah dipelajari, tentu memiliki hubungan, sebab pada kutipan tersebut menyatakan bahwa pendidikan itu sebuah seni yang merupakan usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses perkembangan agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya, menemukan solusi dari permasalahannya sendiri, serta memiliki kesadaran spiritual, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, dan keterampilan yang diperlukan dirinya dan masyarakat. Selain daripada itu maksud dari pendidikan sebagai seni terbukti karena pendidikan merupakan suatu kegiatan yang melibatkan aspek kreativitas dalam pengambilan suatu keputusan dilema etika, improvisasi, spontanitas, dan inspirasi. Oke, sekarang kita ke pertanyaan. Bagaimana, sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep yang telah Anda pelajari di modul ini? Adakah hal-hal yang menurut Anda di luar dugaan? Dilema etika sangat sering kita jumpai baik itu dalam lingkungan sekolah maupun di luar sekolah, apalagi jika situasi yang dihadapi oleh seseorang di mana ia harus membuat keputusan tentang perilaku seperti apa yang tepat untuk dilakukannya, dengan menggunakan paradigma dan prinsip pengambilan keputusan, dan ada hal yang sangat menarik di luar dugaan saya, yaitu di mana dalam menggunakan argumentasi bahwa semua perilaku yang sah menurut hukum adalah perilaku yang etis sangat bersandar pada kesempurnaan hukum, dan juga peraturan dapat dibengkokkan membuat pengecualian demi suatu kebenaran di sisi lain. Coba sebutkan pengalaman Anda dalam menggunakan ketiga materi tersebut dalam proses Anda mengambil keputusan dalam situasi dilema etika yang Anda hadapi selama ini. Pengalaman saya dalam mengambil suatu keputusan sangatlah menarik sebab ini berkaitan tentang sesuatu yang sakral dalam lingkungan sekolah, yaitu terkait tentang penilaian, ditambah lagi andaikan saya tidak mengambil keputusan yang tepat, paradigma, prinsip dan langkah yang tepat maka dilema etika yang saya alami bisa saja berubah menjadi bujukan moral. Sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran dalam situasi moral dilema? Kalau pernah, apa bedanya dengan apa yang Anda pelajari di modul ini? Pernah? Saya pernah menerapkan pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran, hanya saja pada saat itu saya belum mengetahui 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan sehingga keputusan yang saya ambil hanya sekedar spontanitas tanpa ada pengujian keputusan, jadi perbedaan keputusan yang saya ambil, pada saat sebelum dan sesudah mempelajari modul ini dapat dilihat dari hasil keputusan. Sebelum mempelajari modul ini kadang keputusan yang saya ambil tidak tepat dan kadang menjadi ambigu. Namun setelah mempelajari modul tersebut barulah apa yang saya putuskan betul keputusan yang tepat karena dibantu dengan 9 langkah pengujian. Bagaimana dampak mempelajari materi ini buat Anda? Perubahan apa yang terjadi pada cara Anda dalam mengambil keputusan sebelum dan sesudah mengikuti pembelajaran modul ini? Dampaknya sangat besar, terutama ketika saya mengambil sebuah keputusan. Perubahan yang terjadi tentunya ada, dengan adanya metode tersebut saya lebih bijak mengambil sebuah keputusan yang mana keputusan tersebut merupakan keputusan yang krusial. Seberapa penting mempelajari topik modul ini bagi Anda sebagai seorang individu dan Anda sebagai seorang pemimpin pembelajaran? Sangat penting mempelajari modul ini, baik dalam individu maupun sebagai seorang pemimpin dalam pembelajaran, sebab dengan memahami hal tersebut kita akan lebih bijak dalam mengambil keputusan, terutama dalam melihat, mengkondisikan sesuatu permasalahan yang menimbulkan suatu dilema. Apa yang Anda bisa lakukan untuk membuat dampak perbedaan di lingkungan Anda setelah Anda mempelajari modul ini? Yang bisa saya lakukan tentunya mengimbaskan pembelajaran tersebut kepada rekan guru, agar lebih bijak dalam memutuskan sesuatu. Selain konsep-konsep tersebut, adakah hal-hal lain yang menurut Anda penting untuk dipelajari dalam proses pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran? Hal yang penting adalah konsisten dalam menerapkan 4 paradigma,
3 prinsip dan 9 langkah, serta mengetahui terlebih dahulu topik permasalahan sebelum menerapkan konsep tersebut. Luar biasa Pak Fajar, hari ini. Thank you. Sampai jumpa di eksplorasi selanjutnya.